mau tanya dulu. Bapak Ibu perhatian segan? Ya. Yang perhatian segan, kembangkan tangan di sebelah berada. Say yes, Bapak Ibu. Yang lagi yang perhatian segan, kembangkan tangan di sebelah berada. Say yes. Saya mau survei dulu. Siapa yang tadi pada waktu dipijitin Anda merasa nikmat? Anda tanyakan saya. Survei membuktikan ternyata manusia butuh sentuhan. Saya kalau lagi kerja tapi akan ketemu bosnya, Pak, tolong dong sekalian. Boleh jeda ya. Ini otak bingung tadi mereka terlalu banyak fokus ada interaksi dan asosiasi nikmat dan sengsara saling bertabrakan. Saya mau tanya, siapa di sini yang kepingin kaya? Mendengar kata saya. Tolong lanjutkan kata-kata saya. Uang adalah akar dari segala masalah. Ibu pengen bebas dari masalah, duitnya kasih saya. Coba ini Ibu, otak kita bingung, jangan pengen kaya sih, tapi uang akar dari segala masalah. Otak jadi bingung, betul lah. Karena otak jadi bingung, Anda tidak mencapai apapun yang Anda inginkan. Karena bingung. Masih kan otak hanya cari nikmat menghindari sengsara. Kalau nikmat ditambah sengsara, dia jadi bingung. Betul lah Ibu? Sekarang saya mau tanya, kalau anak kita Ibu, umur 1 tahun, umur 2 tahun, pegang barang-barang, biasanya dimasukkan ke mana? Kemudian kalau dia lagi pegang duit, kita mau masukkan ke mulut, kemudian kita ngomong, jangan, uang itu kalau Anda besar, atau Anda pada waktu kecil Anda sering ngomong gitu, begitu besar Anda gak kaya Bapak Ibu, kemudian orang tua Anda ya, anak, kenapa kamu kok gak sogi-sogi sama? Lah gak tahu ya Bapak Ibu, begitu mau pegang uang itu, siapa mau kotor-kotor? Halo? Tanpa sadar Anda mendidik anak Anda, membuat keyakinannya ketabraan Bapak Ibu. Kalau Anda mau Bapak Ibu, otaknya seperti besi atau magnet, seperti besi atau magnet. Kalau Anda yakin bahwa ini baik adanya Bapak Ibu, Anda harus yes, saya mau senang. Tapi kalau Bapak Ibu ditanya ini positif adanya, tapi kalau negatif sama positif campur, sengsara dan nikmat campur, otak Anda jadi besi. Jadi apa? Besi. Bingung betul Anda. Nikmat dan jadi netral, Anda tidak peduli lagi. Kebanyakan orang tidak kaya karena uang, dia bingung karena mau tabrak. Ya, nikmat sengsara. Kalau Anda Bapak Ibu punya seperti itu, tabrakan terus Bapak Ibu keyakinan Anda nikmat dan tabrakan, Anda tidak akan jadi kaya. Susah Bapak Ibu, bingung. Contohnya, kalau saya mendidik anak saya Bapak Ibu, kalau dia lagi pegang uang, mau dimasukin ke mulut, langsung saya pegang, kalau punya uang ditabung, plung. Itu kalau ditabung, plung. Punya uang ditabung, plung. 1 hari menjadi pola, menjadi apa? Ada uang karyawan saya, diperintah langsung kalau ada uang dan ditabung. Oh yes, ini Bapak Ibu. Nah, Anda harus ubah secara sadar. Kalau Anda bingung, tanpa sadar Anda tidak belajar, raksasanya tertidur, Bapak Ibu ternetralisir. Bagi saya Bapak Ibu, bukan uang akar dari segala kejahatan. Tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Betul Ibu? Bapak melintir kitab suci. No, kitab suci Bapak Ibu bunyinya bukan itu, bukan uang adalah akar dari segala kejahatan. Baca lagi Bapak Ibu. Bunyinya cinta akan uang Bapak Ibu. Betul? Nah kalau ada cinta akan uang Bapak Ibu, Anda kepingin uang orang lain secara tidak halal, itulah adalah akar dari segala kejahatan. Betul Ibu? Nah ini, Bapak Ibu punya keyakinan, Anda harus berubah. Harus apa? Dibuat jadi selaras, baik adanya, positif adanya. Kalau Anda bisa positif ada, baik adanya, Anda akan jadi kaya Bapak Ibu. Salah satu contoh Bapak Ibu, ada teman saya, aturan mainnya gini. Waktu itu Bapak Ibu, bila orang tadi Bapak Ibu pengen ke tempat satu teman saya punya teman Bapak Ibu, rumahnya besar sekali, konglomerat bajak, kaya raya Bapak Ibu, begitu kayanya Bapak Ibu, dia tinggal di tengah danau Bapak Ibu. Danaunya di tengah lapangan golf. Kenapa? Karena lapangan golfnya miliknya dia. Jadi dia punya Bapak Ibu yang mau kompleknya segala macam, terserah dia mau taruh rumah di mana, betul kan? Kalau Bapak Ibu datang ke sana rumahnya indah sekali, satu-satunya pulau Bapak Ibu. Anda berjalan naik ke sana, ya jembatannya satu-satunya jembatan menuju ke pulau, kanan kiri Bapak Ibu, danaunya Bapak Ibu, ada bebeknya, ada angsanya, ada flamingonya Bapak Ibu, ada terantainya, beautiful Bapak Ibu. Anda datang masuk Bapak Ibu, ada landasan helikopternya Bapak Ibu, ada lapangan parkir Bapak Ibu, 130 mobil Bapak Ibu. It's huge Bapak Ibu, besar Bapak Ibu. Anda masuk rumahnya besar Bapak Ibu, ada ruang meeting, ya, seperti dalam ruangan ini Bapak Ibu, 100 orang Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sana ada air mancurnya Bapak Ibu, tinggi, ada kolam renangnya Bapak Ibu, ada kolam ikannya Bapak Ibu, ada dermaganya Bapak Ibu, dia bisa kapalan di danaunya Bapak Ibu, dan ada jogging track Bapak Ibu. Sekali lagi jogging track, bukan treadmill, oke? Kalau treadmill orang menengah lari di depan, ya. No,
orang kaya sungguhan, larinya keliling pulau gitu, Ibu, Ibu. Saya teman Ibu, berapa kali kita naik helikopter bareng Ibu, kita teman masih telepon masih SMS-an dari Ibu. Dan saya kalau ke rumahnya dia gampang, Ibu, dia sering open house setiap hari Sabtu Ibu. Teman-temannya boleh datang boleh Ibu. Nah, satu lagi teman saya yang lain datang, patung-patung, saya diajak ke rumahnya sana. Bapak Ibu kalau tidak kenal mau ke sana, susah, dicegat 3 satpam. Bukan 3 satpam, 3 gerombolan satpam. Masuk pertama dicegat, masuk kedua cegat, masuk ketiga dapur, Ibu, Anda susah sekali masuk sana. Nah karena saya kenal, ikut saya, apa tahu rumahnya apa, ikut saya, ikut. Begitu datang Ibu ke rumahnya dia, Ibu, begitu lihat rumahnya besar, bagus gak? Saya pamerin dia siapanya gitu. Teman saya yang ini Ibu, yang pengen tahu rumahnya kayak apa tadi, dia lihat rumahnya dia cuma dia aja. Gimana ya? Saya nggak suka punya rumah segini besar. Usah tanya, lu kenapa? Bersihnya susah. Saya ngomong, aduh Pak, kalau kita sudah punya rumah segini besar, itu tidak perlu bersihin sendiri. Dasar minta miring. Kalau Bapak Ibu punya aturan yang bertabrakan antara nikmat dengan sengsara, otak Anda jadi netral. Jadi apa? Kalau apalagi ada negatif, otak Anda menghindari sengsara. Kalau rumahnya besar, nanti bersihnya susah. Mungkin tidak Bapak Ibu, dia punya rumah yang besar. Selesai, tidak akan pernah mungkin. Masalah Bapak Ibu. Dan tugas Bapak Ibu harus menyelaraskan asosiasi Anda Bapak Ibu terhadap goal. Mencapai goal ini adalah nikmat adanya, baik adanya. Hidup penuh pilihan. Hidup penuh apa? Pilihan. Senang semua. Oke. Bapak Ibu, apa lagi yang pernah Anda dengarkan tentang uang yang negatif? Anda harus ubah. Uang itu netral. Uang itu apa? Terserah yang mau gunakan. Anda gunakan demi kebaikan juga bisa. Betul Bapak Ibu? Kalau sama-sama baiknya, saya ngomong, sama-sama baiknya. Orang mana yang bisa menjadi tangan Tuhan lebih mudah? Yang kaya atau yang miskin? Karena dengan ini kita bisa menyentuh hidup orang lebih banyak. Betul itu? Banyak orang ngomong begini, Pak, kaya Bapak itu ngomong uang terus dari tadi uang tadi itu. Tapi kan orang kaya kan tidak bahagia. Kan Bapak Ibu, kalau Anda ngomong bahwa orang kaya itu tidak bahagia, Anda ingin bahagia, tapi Anda tidak jadi kaya, betul? Betul? Apa yang jadi Anda punya keyakinan seperti itu, Bapak Ibu? Otak Anda akan melemah, Bapak Ibu, dan Anda menjauhi kekayaan tanpa disadari. Kalau Anda ngomong orang kaya tidak bahagia, sekarang saya tanya, Anda tidak orang miskin yang tidak bahagia? Banyak. Sudahlah sama-sama tidak bahagia, pilih yang kaya, boleh? Boleh, Bapak Ibu? Anda harus adil, Bapak Ibu. Masalah? Cara ngomong uang terus. Ngomong uang kan tidak bisa untuk membeli cinta. Oh ya Bapak Ibu, uang tidak bisa untuk membeli cinta, oh ya? Ini ada tahu, itu nggak tahu tempatnya aja Pak. Nah, betul Bapak Ibu, kadang Anda deketin cewek, mau deketin orang lagi, berikutnya Anda kaya, belum tentu orangnya mau. Karena dia punya keyakinan yang salah, bertabrakan tentang anak atau orang kaya, betul nggak? Bila suami saya orang kaya, maka istrinya 4. Lah Anda tidak berani menikah, betul nggak? Dengan takut jadi istri keberapa, betul nggak? Nah sekarang saya tanya Ibu, Anda tidak Ibu? Anda harus rusak dengan cara Ibu. Anda tidak Ibu? Orang Ibu yang miskin yang istrinya 4, ada nggak? Sudahlah sama-sama dapat orang yang istrinya 4, cari yang kaya, betul? Anda harus adil, betul Ibu? Nah Anda juga bisa merusak pola, bisa merusak apa? Anda dengan pertanyaan, Anda tanya, ada nggak orang kaya yang setia? Ada nggak Ibu? Ada, langsung Anda ngomong, itulah saya. Ini kalau Anda keyakinannya Ibu, masih ada orang ngomong lagi, Pak, tadi ngomong tadi loh Pak, orang menjadi tangan Tuhan. Itu Mother Teresa, buktinya tidak punya duit, dia bisa mengambil. Betul Ibu, hidup adalah penuh pilihan. Hidup penuh apa? Itu Bapak Mother Teresa itu adalah dia pilihannya hanya 0,01% yang melakukan pilihan seperti Mother Teresa. Bapak dia miskin dan menginspirasikan orang banyak. Betul? Boleh, Anda boleh miskin menginspirasikan orang banyak, tapi celakanya hari ini Bapak banyak sekali orang yang miskin, sudah miskin tidak menginspirasikan apa-apa. Sudah tidak menginspirasikan apa-apa, utangan lagi. Sudah utangan, ngemplakan lagi. Ya ampun gitu ya. Saya punya teman yang kawal kemiskinan dan tidak masalah, itu penuh pilihan. Anda boleh kawal kemiskinan, boleh. Kemudian sekarang saya tanya Bapak, siapa yang mau Bapak? Sekarang kalau Mother Teresa dia yang miskin, Bapak dia punya duit $2, tapi dia bisa bangun rumah sakit $2 juta US Bapak, karena ada orang yang menyumbang dia $2 juta US Bapak.
Anda mau pilih mana? Silakan, Anda boleh jadi Mother Teresa. I always respect Bapak Ibu. Jangan khawatir, itu hidup penuh pilihan. Selama Anda menginspirasikan orang lain jadi lebih baik. Setuju? Tapi saya mau tanya, siapa yang mau pilih Bapak Ibu? Orang yang jadi kaya dan banyak amal dan menjadi tangan Tuhan Bapak Ibu. Siapa yang mau? Mudah-mudahan katakan saya. Saya doakan berkabul. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kalau Anda tidak mencapai apapun, coba periksa otak Bapak Ibu. Apa yang Anda katakan terhadap bulan Anda? Karena sama susah. Tapi Anda aktif ya, wah emang ya bagus sih, tapi susah. Kita Anda ngomong susah, itu Anda drop ketika Anda jadi susah sungguhan. Jadi, ini otak kita bisa hancur, Bapak Ibu. Daya juang kita hancur karena keyakinannya tidak baik adanya. Yes, baik adanya. Seminar 1 bulan 52 kali, yes adanya. Lupa, nanti anak Bapak terus gimana? Kalau Anda mulai bertentangan, Bapak Ibu, Anda tidak bisa menyampaikan dengan tulus, betul itu? Oh anak saya Pak, saya 1 bulan 52 seminar. Anak saya gimana? 1 bulan minimal 4 hari Bapak Ibu, harus Bapak Ibu. 1 tahun saya alokasi Bapak Ibu, saya tambah terus. Dulu Bapak Ibu awal karir saya 1 bulan cuma 1 hari Bapak Ibu untuk anak saya. Masih kecil-kecil, gitu kan? Begitu dia mulai besar Bapak Ibu, saya tambah Ibu 4 hari. Tahun depan Bapak Ibu 8 hari Bapak Ibu. Terserah saya tuh, mau libur mau enggak saya yang ngurusin, betul itu? Mau kerjaan saya sendiri, betul kan? Tapi saya Bapak Ibu saya tambahin Bapak Ibu. Biasanya dulu 1 tahun 1 bulan 10 hari, 1 tahun 10 hari itu libur untuk anak, sekarang enggak 1 bulan penuh libur untuk anak. Boleh? Saya dengan anak saya sangat-sangat dekat Bapak Ibu. Saya punya pilihan Bapak Ibu dan saya fokus di sini dan saya tetap tidak merasa bersalah Bapak Ibu. Dan anak saya berkembang Bapak Ibu dan anak-anak saya jadi dahsyat Bapak Ibu. Kemarin tanggal 26 Agustus Bapak Ibu. Boleh saya cerita sebagai orang tua yang bangga, boleh Bapak Ibu? Udah rasa Pak, ada piala 2 gedenya ada Pak. Oh ini Pak, baru anak saya yang besar baru umur 7 tahun, baru aja juara antar sekolah untuk storytelling dalam bahasa Inggris. Tepuk tangan untuk anak saya dulu Bapak Ibu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Anda lihat dengan saya, anak saya sangat-sangat dekat dengan saya Bapak Ibu. Sangat-sangat dekat Bapak Ibu. Anda akan lihat Bapak Ibu. Nah ini otak biru. Saya kasih tahu lagi Bapak Ibu. Ada otak yang paling parah, otak frustasi. Kalau Anda depresi, frustasi Bapak Ibu, ciri-cirinya ini Bapak Ibu. Apa yang diasosiasikan, apa yang Bapak Ibu kaitkan selalu berakhir sengsara. Apapun yang dilakukan selalu sengsara. Nah sengsara ini Bapak Ibu adalah kondisi pikiran. Adalah kondisi apa? Sama-sama orang digebukin Bapak Ibu. Malah tidak terkait dengan sengsara Bapak Ibu. Malah senang Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak saya pernah cerita Bapak Ibu. Kalau saya masih kecil, Bapak saya bacain Quran Bapak Ibu, bahasa Mandarin, kemudian dia ceritanya cerita bagus. Ceritanya dia Bapak Ibu. Kemudian yang biru disetrum, langsung monyetnya langsung pindah Bapak Ibu. Dia pintar sekali Bapak Ibu. Dia main-main Bapak Ibu. Dia menghindari yang biru Bapak Ibu. Pokoknya yang biru. Kuning disetrum, langsung terus Bapak Ibu. Dia ke merah yang hijau aja Bapak Ibu. Ke merah yang hijau dia tidak pernah ke sana. Dia tahu sana sengsara. Otak hanya cari tipe menghindari sengsara, betul nggak? Kemudian yang hijau disetrum, dia langsung mojok dia Bapak Ibu. Tidak berani gerak. Dia di kotak yang merah Bapak Ibu. Ketika merah juga disetrum, kami jadi kerannya jadi gila. Nyakar luka semua Bapak Ibu, cakar semua Bapak Ibu. That is Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu cenderung bunuh diri, ketika Bapak Ibu cenderung depresi, ketika Bapak Ibu mulai melukai sendiri, Bapak Ibu mengasosiasikan apapun terhadap penderitaan. Begini begini menderita. Masuk akal? Saya datang terapi Bapak Ibu, ada satu orang Bapak Ibu kepengen bunuh diri Bapak Ibu, cewek Bapak Ibu belum menikah Bapak Ibu, datang sama pacarnya ke rumah saya minta diterapi Bapak Ibu, datang. Waktu pacar saya mau bunuh diri terus. Oke, saya ngomongnya sama dia. Saya tanya, kapan kamu merasa bahagia? Jawabannya, kalau ada yang mencintai saya Pak. Dan saya ngomong, kapan kamu merasa dicintai? Kalau ada orang yang ngomong saya cinta padamu. Pacarnya ngomong, ya itu Pak, saya sayang sama dia. Masa saya suruh ngomong I love you yang banyak kan tak mungkin gitu. Mirip-mirip kamu gak gue gitu. Saya suruh gak gue gitu. Kemudian setelah mikir Bapak Ibu, kemudian setelah pribadi saya tanya lagi, kapan kamu merasa dicintai? Kalau ada orang yang ngomong I love you kepada saya Pak dengan tulus. Saya bilang, kalau ngomongnya pakai telepon cukup gak? Oh enggak cukup Pak, orangnya harus ada di depan saya. Oke, berapa waktu sekali? Setiap minggu cukup sekali? Oh enggak cukup Pak. Tiap hari? Enggak cukup Pak. Nah kapan? Setiap waktu saya mau Pak. Definisinya dia untuk merasa dicintai, untuk merasa bahagia adalah sangat-sangat sulit. Betul Ibu? Dia tidak pernah bahagia, betul nggak? Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya tanya, apa yang kamu hindari? Orang hanya cari nikmat menghindari sengsara.
Saya programnya, dia ngomong, yang saya hindari adalah kesepian. Oke, kapan kamu merasa kesepian? Kalau tidak ada orang yang ngomong I love you. Balik mana itu? Itu persis maunya dari sini ke stop, dia tidak bahagia terus, dia merasa sepi terus. Di dalam seminar, di dalam ngomong ini orang-orang teman bujol dia. Orang tua, bisa. Kalau Bapak Ibu di sini misalnya ada orang yang tidak mau lonjak ataupun tidak mau cintanya kenal, tidak mau berjalan, tidak mau apa, mereka punya keyakinan kalau mereka lonjak itu terkait dengan kesengsaraan, betul? Kalau mereka tidak lonjak terkait dengan signifikan unggul. Kamu lonjak, saya tidak lonjak ya. Bapak Ibu apapun yang Anda lakukan hanya cari nikmat menghindari sengsara, betul Ibu? Betul nggak? Semua selalu punya alasan untuk melakukannya, Bapak Ibu. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, kalau saya merangkul orang tadi, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya bilang, bisa nggak kita mencintai, baru kita merasa bahwa kita dicintai. Ketika kita give love unconditional kepada semua orang, kalau kita perhatian kepada orang lain, kita bisa merasakan cintanya. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Jadi kita tidak perlu orang mau cinta atau tidak, enggak, saya cuma jelasin I love you. Dia mau balas atau enggak, mana urus, tapi sama I feel good. Bisa Bapak Ibu? Banyak orang feel good kalau tangannya putih, dapat minta, enggak? Bisa nggak kita feel good ketika kita ngasih? Bisa Bapak Ibu? Saya tanya, siapa di sini yang pernah ngasih pengemis 10.000? Mau tangan? Oh sedikit banget. Orang Semarang tak tahu. Bapak Ibu mau ngasih 10.000, ada dua reaksi. Saya ngasih 10.000 Bapak Ibu. Kita kasih 10.000 Bapak Ibu, terima kasih bos, terima kasih bos. Itu reaksi pertama. Reaksi kedua, lari, langsung lari. Kenapa? Takut salah Bapak Ibu. 1.000 ini jadi 10.000 salah, jadi dia lari Bapak Ibu, betul nggak? Oke ini. Tapi pada waktu ngasih, yang ngasih 10.000 tadi, mau tangan. Anda jadi miskin ngasih 10.000? Enggak. Feel good? Feel good, kita merasa lebih kaya. Betul itu? Banyak orang merasa lebih kaya, kalau saya dapat terus. No, kadang-kadang kita merasa lebih kaya. Betul? Sama, mencintai. Kalau kita give love, kita love. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Nah kalau Anda depresi itu sama Ibu, Anda rubah aturannya. Dirubah jadi, dibuat. Untuk menjadi nikmat, dirubah menjadi semudah mungkin. Untuk jadi nikmat, dirubah jadi apa? Tulis Bapak Ibu, tulis PR. Tulis Bapak Ibu, PR. Tulis apa? PR. PR-nya adalah tulis 66 cara. Bagaimana kita bisa bahagia di dalam kontrol kita. Di dalam apa? Tanpa biaya banyak, tanpa harus melibatkan orang yang di luar kontrol kita. Loh, saya bahagia kalau ada SBY datang ke rumah saya ingin kenalan. Susah, Bapak Ibu ya bisa, tapi bukannya itu tidak mudah. Dalam hal ini kita tahu persis bahwa kita mau, kita bisa. Caranya bagaimana? Ya yang di dalam kontrol kita sendiri. Contohnya Bapak Ibu, saya punya 66 cara Bapak Ibu untuk membuat saya bahagia kapanpun. Anytime I do, I will feel so good. Siapa yang pengen tahu contohnya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu kapanpun kalau lagi stres, Bapak Ibu frustasi, Bapak Ibu pakai jurus ini mendadak lila, enak, bersyukur Bapak Ibu, nikmat sekali. Siapa yang pengen tahu caranya? Mau tangan rekan saya? Caranya gampang. Sekarang tangan kanan Bapak Ibu, tolong tutupkan hidung Anda. Mulutnya ditutup, jangan bernapas, stop. Tahan, terus tahan. Saya ramai tarik nafas, tarik nafas aja. Lagi. Siapa yang pada waktu Anda tarik nafas, Anda merasa lebih bahagia dibanding pada waktu dipencet hidungnya, benar? Kalau tahan tangan saya pencet hidung Anda, yuk. Ini Bapak Ibu berada tak bisa bersyukur, bisa Bapak Ibu? Saya punya 66 cara Bapak Ibu, bagaimana saya bisa I feel good Bapak Ibu tanpa harus biaya banyak. Ketika saya baca buku Bapak Ibu, I feel good Bapak Ibu. Ketika saya bisa tarik nafas Bapak Ibu, siapa yang mau saya ajarkan satu jurus? Tapi ini PR Bapak Ibu, 10 hari berturut-turut Bapak Ibu harus melakukan ini. Siapa yang mau kapan yang akan saya ajarkan ini Bapak Ibu selama 10 hari berturut-turut? Siapa yang mau angkat tangan ke tangan saya? Sebentar, Bapak Ibu sudah tahu saya sudah apa belum? Ini namanya antusiasme menular, Bapak Ibu.
Oke, ini Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu bangun tidur, pertama kali apa yang Bapak Ibu lakukan? Setelah mulai apa yang Bapak Ibu lakukan lagi? Tidur lagi. Jangan pulang, tidur lagi. Ini pertama kali Bapak Ibu lakukan harus begini, PR-nya begini. Pada waktu Bapak Ibu kalau bisa sebelum buka mata, pertama kali harus Bapak Ibu begitu bangun tidur langsung harus tersenyum. Pesan saya satu, hati-hati terhadap komentar pasangan Anda. Saya pertama kali bangun langsung praktek tersenyum. Itu istri saya kaget. Papa, kenapa kau bangun senyum-senyum? Semalam mimpi basah ya? Kirain mimpi basah malah gitu ya. Nah, kemudian setelah tersenyum, Bapak Ibu tarik nafas panjang sambil mulai Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu tersenyum lagi, Bapak Ibu tarik nafas panjang lagi, Bapak Ibu sambil mulai tadi Bapak Ibu. Dan katakan Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Oh yeah. It will feel so good. It will feel apa? Sekarang praktekin lagu yang terbaik. Mari Bapak Ibu semangat untuk mata, semangat untuk mata, semangat untuk mata, semangat untuk mata, semangat untuk mata. Untuk mata Bapak Ibu, itu saja Bapak Ibu, pura-pura Bapak Ibu bangun tidur, langsung tersenyum semua, tersenyum lagi. Oke, kemudian tarik nafas panjang sambil mulai Bapak Ibu. Tarik nafas yang kedua Bapak Ibu, tetap tersenyum, tarik nafas panjang, sudah mulai Bapak Ibu. Katakan Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Buka mata. Siapa yang matanya jadi lebih cerah? Mana yang lebih segar betul Ibu? Bapak Ibu mengalami masalah, mengalami apa? Mulainya harus lebih banyak. Mulainya harus lebih apa? Terima kasih kepada Tuhan yang lebih banyak. Oke? Nah ini Bapak Ibu, saya temukan banyak 66 cara Bapak Ibu. Ketika kamu bisa mulai bisa tersenyum Bapak Ibu. Kadang saya jahil Bapak Ibu. Kalau saya bisa tersenyum sendiri Bapak Ibu kepada orang yang tidak saya kenal Bapak Ibu, I will feel so good Bapak Ibu. Oke, coba tes Bapak Ibu, praktek ya. Mari kita tersenyum selebar mungkin dan pamerkan senyum lebar Anda ke kanan dan kiri Anda tanpa alasan Bapak Ibu. Ada yang nanya, aduh Pak, kalau di sini gak ada luka, dan begini kok kayak orang gila aja. Saya mau tanya, lebih baik mana? Kita mirip seperti orang gila atau mirip seperti orang waras? Lebih baik mirip seperti orang gila, nanti aslinya waras coba Ibu. Daripada mirip seperti orang waras, berarti sebetulnya hanya ngomong bahasa saya. Oke, Anda tulis dari 66 cara untuk tidur. Bangun tidur, baik pagi lihat matahari terbit Ibu. Berhenti Ibu satu bunga, baik Anda hidup bunganya. Lalu anak Anda Bapak Ibu, telepon anak Anda Bapak Ibu, yang semua yang di dalam kontrol Anda, semua yang di dalam apa? Bapak Ibu, kisah orang dahsyat Bapak Ibu. Dengarkan si lagu yang semangat Bapak Ibu. Jauhi Bapak Ibu lagu yang oke? Lagunya apa? Pulangkan saja permotar lagu yang semangat Bapak Ibu, lagu yang tenang Bapak Ibu, meditasi Bapak Ibu, lagu yang tenang juga ada Bapak Ibu, lagu yang enak yang bakal sedih, lagu yang kalem yang bakal pelan-pelan lagu buat Anda sangat-sangat relax sungguh, sangat nyaman suasana alam Bapak Ibu, suara gemericik air Bapak Ibu, suara bintang Bapak Ibu, angin di bintang Bapak Ibu, suara burung berkicau Bapak Ibu. Bapak Ibu sore berada di good. Saya baru saja koreksi banyak-banyak itu. Feeling so good, so blessed, so guided. Oke, saya merasa satu minggu baru sangat berkati Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya doakan ada macam Amin. Siapa yang janji mau menulis 66 cara Bapak Ibu yang di dalam motor Anda yang membuat Anda bahagia dengan sangat mudah, dengan biaya sangat murah, tanpa harus bantuan orang terlalu banyak menggunakan dengan saya. Janji adalah janji, oke? Kalau enggak ingat masih janjinya hukumannya apa? Sakit perut 3 hari, oke? Nah, mari sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, oke ya. Siapa yang janji Bapak Ibu mau Bapak Ibu melakukan PR-nya? Bapak Ibu langsung tersenyum, mulai dan tersenyum tadi. Siapa yang mau melakukan angkat-angkat saya? Janji? Sumpah? Ya, oke. Jadi kalau Anda lamar Bapak Ibu, kalau siapa yang pernah ngalami? Bangun tidur suntuk, gak enak, terus sepanjang hari mendadak sial aja. Ada yang pernah ngalami? Mana teman? Itu obatnya ini, Bapak. Kalau lagi suntuk, bangun langsung mulai tersenyum. Terima kasih Tuhan. Oh yes.
terus dan terus Bapak lakukan. Kalau Anda merasa mood, Anda lakukan ini 10 kali Bapak. Moodnya lebih berat lagi Bapak, karena ini kan 20 Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh iya, mendadak kristal Anda berubah Bapak, struktur air Anda berubah, Anda jauh lebih fresh, lebih segar. Amin. Mengalir gerak, bukan emosi tidak mengalir gerak. Gini, otak frustasi dia selesai. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ceritanya sesuatu yang Anda kaitkan dengan sengsara, yang Anda kaitkan dengan apa? Dibuat sesulit mungkin. Dibuat apa? Saya dulu Bapak Ibu, saya merasa sengsara Bapak Ibu, saya tidak berdaya secara keuangan. Saya buat sesulit mungkin Bapak Ibu. Caranya gimana? Saya buat aturan Bapak Ibu. Kapan saya akan sengsara? Kalau saya terus-menerus di dalam 1 bulan saya tidak bisa memberikan sesuatu hal di luar dugaan orang, maka saya akan merasa tidak berdaya secara keuangan. Ngasih pengemis 10.000 di luar dugaannya pengemis, betul Ibu? 10.000 tidak. Kadang Ibu saya jalan tol Ibu naik Ibu ketika waktu saya masih nyetir Ibu pakai Peter Miyabi Ibu, warnanya ungu, penyok depan, penyok belakang Ibu, sudah ungu, penyok segala arah, bukan punya saya lagi, pinjam dulu ya. Dipinjemin adik saya Ibu tahun 96, jelek sekali Ibu, awal-awal karir saya. Padahal saya merasa tidak berdaya secara keuangan Ibu. Sebulan, pakai saya lakukan kalau saya. Kalau saya 1 bulan terus-menerus tidak bisa memberikan sesuatu hal di luar dugaan orang lain, maka saya tidak berdaya secara keuangan. Waktu bayar tol, Ibu tolnya 2.000, Ibu saya kasih 10.000. 4 mobil belakang sekalian. Membuat saya tambah miskin, tapi membuat saya merasa lebih kaya, betul Ibu? Nah pada saya bayarin Ibu, terus story Ibu, ada Mercy Ibu pada waktu itu Ibu saya Peter Miyabi, dia Mercy Ibu, dia jajan langsung ke sebelah saya, Ibu balas sebelah kanan, kemudian ada pencet, jelernya buka, dia bilang kasih Didin, saya juga buka saya, tapi bukanya dia pakai ini, saya bukanya gini Ibu. Kemudian dia bilang, thank you Hon, Mercy-nya thank you sama Peter Miyabi. I feel so good. Don't worry, I will be there. Sekarang naik versi Ibu gitu ya. Tapi itu yang terjadi Ibu. Kami yang kita lakukan dan Anda mau bahagia Ibu. Anda itu Ibu seni untuk menemukan jurus-jurus Ibu yang ketika Anda lakukan Anda langsung feel good. Boleh Ibu? Anda Ibu temukan 100 cara boleh, namun namanya sedikit banyak sekali cara Ibu. Karena lagi tadi nonton film-film yang motivasi Ibu, film-film yang saya koleksi Ibu, DVD yang menyentuh hati Ibu, yang menunjukkan oh yes I feel so good gitu ya. Dapat lagi yang Ibu, koleksi Ibu cerita-cerita yang menarik membuat saya membuat saya jadi lebih semangat Ibu. Saya datang ke seminar-seminar yang membuat saya lebih semangat lagi Ibu, buat saya lebih baik Ibu. Saya melakukan terapi kepada orang lain Ibu, yang membuat saya feeling so good. Oke. Boleh dilanjutkan Ibu? Boleh? Oke Pak. Oh ya, orang angkat tangan itu semua angkat tangan, semua Pak, semua angkat tangan, yang punya, yang tidak punya, tidak apa-apa. Oke, mau angkat tangan. Kalau kamu bau sebelah kanan Anda, ikuti kata saya, Papa, don't worry, be happy. Kanan kiri. Oke, Papa Bobo, tenang, jangan khawatir. Lalu be happy. Anda saksinya. Berikutnya Ibu, otak menjadi dahsyat. Saya ingin tahu bagaimana kita membuat otak kita menjadi sangat-sangat dahsyat. Rekan-rekan saya. Yaitu ketika apa Ibu? Ketika Ibu otaknya mampu mengartikan asosiasi ke arah sengsara dengan tindakan Bapak Ibu yang berguna untuk diri sendiri Bapak Ibu, ke orang lain Bapak Ibu. Ini sebentar. Ini bukan ini salah. Mampu mengartikan asosiasi Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu asosiasi ke arah bukan sengsara, ke arah sengsara apabila Anda tidak bertindak. Sengsara apabila Anda tidak mengarah ke arah yang Anda inginkan. Apapun yang Anda inginkan, Anda kasih dulu. Saya kepengen begini, berarti 1 hari saya harus keluar 10 hari. 1 hari harus keluar 10 kali. Anda kaitkan kesengsaraan Ibu. Kalau saya tidak ambil 10 kali, nanti betapa menderitanya saya. Kalau orang tua saya sakit, saya tidak bisa bayarin lagi. Kalau anak saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Boleh bisa kaitkan dengan kesengsaraan, berarti Anda 10 jadi enteng Ibu. Kalau sesuatu yang tidak Anda ambil tindakannya ya. Berikutnya nih, mengetahui cara untuk mau dan mampu memanfaatkan situasi dalam kondisi apapun untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Mengetahui cara Bapak Ibu untuk mau dan mampu memanfaatkan semua situasi Bapak Ibu yang terjadi dalam hidup Anda. Pada istri Anda yang depresi Bapak Ibu, Anda
ini akan membuat saya jadi lebih kuat, saya akan membantu istri saya jadi lebih baik. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, bukan dikasih arti, dikasih apa? Bahwa besok Anda harus jadi lebih baik, besok Anda harus jadi lebih baik. Karena banyak hal yang di luar kontrol kita, karena orang yang kita cintai meninggal dunia Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, anak adik saya Bapak Ibu, satu-satunya Bapak Ibu di Omniban. Pagi-pagi Bapak Ibu adik saya tolong kenapa? Anakku kena demam berdarah, dokternya ngomong gini, segala macam gini. Dalam Bapak Singapura, Pak Singapura. Karena waktu saya mau ke Singapura, Bapak mau di apartemen di sana, sama Bendera banyak Bapak Ibu. Menurutku tidak ada duitnya, kita ada duit tak bayarin. Aku bawa. Karena saya datang di sana Bapak Ibu, di Singapura Bapak Ibu, Dokter Wilson Bapak Ibu di Mall Elizabeth, kirim pakai pesawat, kirim, kirim. Tak mau Bapak Ibu kalau tidak dibayar dulu Bapak Ibu. Kadang dokter sana saya tanggepin itu Bapak Ibu. Nanti saya bilang aku sudah dapat pinjaman, nanti biar datang sini nggak bayar, nggak mau mereka nggak. Saya taruh Bapak Ibu 35.000 sing dolar Bapak Ibu jebret, pesawatnya nggak berangkat. Kenapa kok nggak berangkat? Nah ini ada Presiden Taiwan berhenti di Batam, jadi semua pesawat pribadi digrounded nggak boleh naik. Go, sekarang sudah go, please, jangan go. Mereka go, Bapak Ibu mendarat di Solo jam 3.45 Bapak Ibu, anaknya jam 3.30 sudah tidak ada Bapak Ibu. Di Omniban. Kejadian itu saya beri arti apa ya yang membuat saya kuat. Oke, saya sebagai saudara, saya harus kuat secara keuangan. Betul Bapak Ibu? Jadi pada membantu lega, rela, ikhlas 100%. Betul Ibu? Berikutnya saya sebagai kepala rumah tangga dengan anak saya, mumpung anak saya masih hidup, saya apapun sesibuk apapun harus meluangkan waktu untuk anak saya. Betul Ibu? Ini Bapak Ibu. Jadi Anda beri arti Bapak Ibu, kalau sudah melalui Anda beri arti untuk membuat Anda jadi lebih kuat, lebih baik. Lebih kuat dan lebih baik. Baru Anda akan jadi sukses. Amin. Oke, salam dengan Bapak Ibu. Berikutnya, mampu mengkaitkan Bapak Ibu apa yang harus dikerjakan dengan kenikmatan dan bila tidak dikerjakan dengan kesengsaraan Bapak Ibu. Ini penting sekali. Selalu Bapak Ibu, Anda kaitkan dengan kenikmatan apabila Anda lakukan dan kesengsaraan apabila Anda tidak melakukan. Yang harus Anda lakukan, kaitkan Bapak Ibu, bayangkan penderitaannya, dengarkan, rasakan dan kalau Anda tidak melakukan Bapak Ibu. Kalau saya lagi malas-malas, lagi loyo Bapak Ibu, kamu mau lagi. Kalau nanti papamu sakit, kamu tidak bisa bayar lagi, cara gimana? Kalau mamamu sakit, tidak bisa bayar gimana? Kamu mamamu pengen keluar negeri, kamu tidak bisa bayar gimana? Terus saya bayangkan, kalau saya kerja giat, saya dahsyat, saya dapat uang banyak, cerdas. Nanti kalau orang tua saya pergi keluar negeri, saya bisa bayarin. Wow. Mertua saya mau butuh rumah, saya bisa bayarin. Wow. It feels so good Bapak Ibu. So good Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Oke, mari. Otak jadi dahsyat Bapak Ibu. Punya alasan sangat kuat untuk mencapai tujuan. Kebanyakan orang Bapak Ibu punya tujuan Bapak Ibu, tapi dia tidak mencapai karena dia tidak punya alasan. Tidak punya apa? Di sini Bapak Ibu. Dan otak Anda Bapak Ibu jadi dahsyat ketika diberi tujuan. Ketika diberi apa? Tujuan atau goal. Rata-rata orang Bapak Ibu tidak tahu teknologinya. Ketika dia tidak tahu teknologinya Bapak Ibu, dia tidak akan mencapai Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika saya ngomong begini Bapak Ibu, nih. Siapa yang sudah pernah baca atau pernah dengar ada satu buku yang judulnya Financial Revolution? Siapa yang baru kali ini? Hari ini? Gak apa-apa Bapak Ibu, beda. Buku ini Bapak Ibu, Financial Revolution. Pada waktu saya mau terbit Bapak Ibu, saya punya teknologi yang membangkitkan raksasa itu. Saya kepingin Bapak Ibu hasilnya sukses, betul Ibu? Sukses harus ada ukurannya. Sukses harus ada apa? Kalau Anda tidak spesifik, otak Anda dulu Bapak Ibu. Saya tanya kepada Gramedia, ukurannya begini. Pada waktu saya terbit, cetakan pertama harus ada tulisannya nasional bestseller. Jawabannya Gramedia gimana? Tidak mungkin, tidak boleh. Bicara paling tua punya ngarang buku 20 sudah laku semua, buku ke 21 terbit cetakan pertama kalau tidak ada tulisannya nasional bestseller. Kalau kapan boleh? Setelah setahun Anda laku 3.000, cetakan kedua boleh nasional bestseller. Saya tidak, saya mau di hari pertama laku 10.000, langsung Gramedia mau edan. Ini Bapak Ibu, kebanyakan orang tidak berani menentukan set a new standard. Tidak berani menentukan apa? Set a new standard. Set apa? Otak Anda akan kreatif luar biasa dan Anda menentukan set yang di luar standar Anda yang sehari-hari. Kalau Anda tidak pernah set standar yang baru, Bapak Ibu, Anda tidak pernah kreatif, tidak pernah bekerja dengan baik, Bapak Ibu, tidak menjadi dahsyat. Bila saya set goal Bapak Ibu, saya mau 10 hari, 10.511 buku Bapak Ibu. Kemudian saya kasih alasan saya apa? Kasih apa? Penderitaan jangan masalah. Penderitaan jangan apa?
Caranya gimana? Saya public commitment. Melakukan apa? Dengan saya ajar materi revolusi, saya spesifik, saya ngomong kepada pesertanya, tunggu tanggal lainnya, tunggu saya akan tanggal ini 1 hari akan laku 10.000. Nah kalau ternyata tidak berhasil, kira-kira malu nggak? Malu nggak itu? Saya nunggu weekend, saya malu nggak? Karena banyak sekali orang yang ajar sales tapi tidak pernah jualan, banyak orang yang buku marketing, kemudian tidak laku, ada yang aneh gitu. Itu saya harus membuktikan, harus apa? Membuktikan, langsung berdasarkan kreativitasnya timbul, betul itu. Kemudian dari kreativitasnya, saya ngomong kepada grafiknya, gampang. Caranya gimana? Pokoknya hari pertama, kalau ternyata 1 hari tidak laku 10.000, jam 12 malam sisanya berapapun saya beli. Bisa? Langsung kami Allah, curang, nanti rekornya gampang pecah. Nanti orang arah buku murah 1.000, ada dengan modal 20 juta langsung habis, buku ada langsung kalah sebanyak gitu. Nah kemudian, oke, waktu itu saya kasih training. Banyak orang undang saya bersatu bulan 52, sampai 600 perusahaan lebih yang pernah undang saya training kemarin. Nah pada waktu undang training saya bilang, kalau ada pelepasan buku saya, kalau saya tulisan, I will give you free training, boleh? Free training. Anda boleh pilih dalam waktu 6 bulan, syaratnya gampang. Anda tinggal pilih tanggal berapa gini, Anda beli buku saya dulu dengan harga 50% dari biaya yang harusnya Anda bayar saya ke training. Anda bisa bayarnya lebih murah, dapat buku semua, buku Anda bisa gunakan tukaran, bisa bagikan kepada orang lain atau klien Anda, dan Anda dapat training saya secara gratis. Saya nggak terima duitnya. Bisa Pak Ibu? Atau kamu jawab, ya bisa, tapi itu nggak adil gitu ya. Nanti kalau itu, nanti ada orang yang pakai perusahaannya sendiri tak beli, pakai perusahaan kayak orang pecah gitu ya. Oke, di sini lah, kalau tidak boleh, saya ngomong lagi. Saya gini, saya kasih 2 CD audio. Kasih apa? 1 CD audio gratis, 1 CD audio. Bagaimana menjual sales magic? Bagaimana menjual sepotong roti tawar dengan harga 300 juta masih berebut? Siapa yang ingin tahu bagaimana caranya kita bisa jualan sepotong roti tawar dengan harga 300 juta dan orang masih berebut? Siapa yang ingin tahu caranya? Katakan saya. Beli buku saya. Nah, CD audionya pun sangat menarik orang yang mau beli itu. Ini CD audio dijual satunya 120.000 pun pasti ada orang yang mau beli, betul? Nah, ini kemarin satu 2 gratis 2 CD audio. Terus kemudian bukunya menarik. Kemudian buku menarik apa itu? Bagaimana buat uang pekerjaan Anda? Bagaimana mempunyai peternakan uang? Yang mana? Punya peternakan uang, peternakan kambing? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau sama-sama menguntungkan boleh, betul Ibu? Oh, di sini tak kasih duit 5.000 rupiah, Ibu. Di sini tak kasih duit 100.000. Ibu lari dari belakang. Mana yang Ibu ambil? Dua-duanya. Masih ada kena jebakan BPN 100.000. Dua-duanya bakal kaya, boleh Ibu? Oke. Biar anak kaya tapi tidak bahagia atau miskin tapi bahagia, boleh mana? Kaya bahagia, boleh? Boleh mana? Kaya anak muda atau miskin pada umur? Kaya pada umur, boleh? Baik, sebuah choice, Anda pilih sendiri, boleh Ibu? Dan ini sama Ibu, pilih mana? Peternakan atau peternakan kambing? Kalau sama-sama menguntungkan, dua-duanya mbak saya ya. Bagaimana Ibu? Bagaimana cara orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa? Bagaimana mulai usaha dengan integrasi 98%? Bagaimana aman secara finansial? Bagaimana mulai usaha tanpa modal? Bagaimana seorang karyawan juga bisa menjadi kaya? Nah, buku yang menarik, saya tambah lagi. Untuk 50 pembeli pertama di setiap toko buku, Anda beri catatan sinar manajer revolusi saya. Versi 3 jam senilai 785.000. Bayarnya bukunya waktu itu 90.000, dapat hadiah senilai 905.000. Kira-kira mana mau? Berbondong-bondong kayak kacang goreng Ibu. Bisa ngomong cara gini langsung Gramedia ngomong, oh tenang aja, kalau itu ya pasti laku. Terus saya ngomong gimana? Lu jualan ya harus laku. Kalau jualan tidak laku itu namanya pameran. Tidak laku. Tenang dulu semua. Karena saya tahu teknologi mengubah otaknya jadi dahsyat. Otaknya jadi apa? Kreativitasnya Pak Ibu. Dan di bulan pertama Pak Ibu sudah laku bukan banyak dari pengalaminya dan itu berbesar bulan saya dapat 350.000 dari TikTok Pak Ibu. Iseng-iseng Pak Ibu sampai hari ini Pak Ibu pengalaminya 700 juta lumayan. Lumayan Pak Ibu.
Investasi penting Ibu. Saya punya target $1 million di Batman Bapak Ibu. Siapa yang tahu Ibu di Metro TV ada tulisannya rek Bapak Ibu. Ada kalau ada. Siapa yang pernah nonton iklan saya di Metro TV ada? Wow, banyak Bapak Ibu. Siapa yang sudah langganan SMS saya ada? Ada yang langganan SMS Bapak Ibu. Anda langganan satu aja Bapak Ibu Rp1.000. Mau besoknya Anrek Bapak Ibu. Kalau Anda ditanya sudah terdaftar di sana Bapak Ibu, Anda dapat CD audio bagaimana kaya dalam waktu 3 tahun atau kurang Bapak Ibu. Senilai 120.000. Saya membuat orang dapat nilai lebih, betul Ibu? Ini Bapak Ibu, sebetulnya itu plan saya Bapak Ibu untuk gambar besar saya Bapak Ibu. Saya prediksi 50.000 dan kemudian bagaimana saya tarik bagaimana satu bulan Bapak Ibu pemilihan di jalan. Bukan dari itunya Bapak Ibu, dari yang lain-lain gitu ya. Oke Bapak Ibu. Sebetulnya banyak cara, banyak apa? Kalau Anda selalu set itu standar, betapa Anda meledak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini yang terjadi. Kalau Anda di Metro TV Bapak Ibu, iklan saya itu 1 hari 8 kali sampai 30 kali Bapak Ibu. Saya pasang iklan gratis, malah dapat duit. Enak? Enak Bapak Ibu? Karena tahu caranya. Karena tahu apanya? Caranya sudah. Siapa yang pengen tahu caranya? Mau nonton dengan saya? Saya pastikan Bapak Ibu Metro TV Metro TV apa? NIW. NI apa? Bapak Ibu. Saya tanya Metro TV itu kalau ada, karena orang kalau pakai rek PDW kemudian ke SMS ke 6876 gitu ya. Ke berapa? 6876 rek PDW 6876. Anda kan dapat financial quote dari saya Bapak Ibu, setiap hari dapat kata-kata Bapak Ibu untuk bagaimana Anda bisa jadi kaya, untuk motivasi dan Anda baca Bapak Ibu sudah belum. Nah kemudian Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu di Metro TV itu Bapak Ibu dia istilahnya ada membershipnya untuk 6876 nya tadi nomornya. Kalau dia membership Bapak Ibu dia tidak mencapai target setiap bulan mencapai atau tidak mencapai target, dia tetap harus bayar 100 juta. Maka saya bilang, mau saya bantu supaya Anda tidak usah bayar. Saya bantu bayarin. Kira-kira jawabannya mau nggak? Mau. Oke, saya ajarin caranya begini. Dan pasti lakunya. Pasti apa? Karena kita batasin 100 per kota gitu ya. Yang saya dapat CD audio saya senilai 120.000 sendiri. Bagaimana kaya dalam waktu 3 tahun atau kurang tadi. Anda rek, jadi pasti lakunya. Oke, dan Anda kalau laku, Anda tidak perlu bayar 100 juta. Karena kan biayanya dia tetap tercover dari tempat saya. Dia happy, saya happy. Betul Ibu? Dia win, I win juga. Masalah? Padahal mau pasang gratis tidak mbahmu. Jika dia ada keuntungannya Bapak Ibu baru boleh. Masalah? Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi. Kemudian memang Anda punya alasan sangat kuat untuk mencapai tujuan Bapak Ibu. Sengsaranya jelas, lingkungannya jelas, akhirnya terbentuk pola jalur tol kebiasaan yang mampu mengasosiasi secara sempurna. Otak tidak peduli mana yang nyata, mana yang imajinasi. Mari kita tes dulu. Otak tidak peduli mana yang nyata, mana yang imajinasi. Coba tes, Bapak Ibu tutup mata semua, tutup mata. Tutup mata, praktek adalah guru yang terbaik. Tidak peduli imajinasi tidak ada, Bapak Ibu. Otak Anda tidak mengerti, Bapak Ibu. Tutup mata, semua tutup mata. Bayangkan Bapak Ibu, semua tutup mata. Bapak Ibu dalam satu tempat yang begitu panasnya siang hari, di bawah sinar matahari yang menyengat Bapak Ibu. Mungkin di jalan Bapak Ibu baru jalan kaki, saya tidak tahu. Bapak bayangkan kan sangat-sangat panas. Begitu panasnya Bapak Ibu berjalan jauh Bapak Ibu menuju ke arah rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu terasa sinar matahari yang Bapak Ibu di rambut kita panas, di dahi kita, di hidung, di telinga panas matahari yang menyengat, di punggung kita. Dan ketika kita berjalan kita mulai berkeringat, keringat mulai di dahi, di leher, di punggung kita, di ketiak kita merasa lemah lengket. Dan dalam kondisi panas seperti tadi Bapak Ibu merasa sangat haus, sangat haus. Bapak Ibu kepanasan Bapak Ibu, bibirnya kering, Bapak Ibu sangat haus. Kemudian Bapak Ibu jalan terus dan begitu panas, keringatan Bapak Ibu panas sekali, Bapak Ibu haus, semakin haus. Kemudian Bapak Ibu akhirnya sampai di rumah. Buka pintu rumah, Bapak Ibu cepat-cepat pergi ke tempat yang ada kulkasnya. Saya tak tahu Bapak Ibu yang tahu di mana kulkas tadi. Kemudian Bapak Ibu buka kulkasnya, udara kulkas yang dingin Bapak Ibu menerpa wajah kita dan tangan kita Bapak Ibu terasa dingin segar. Di situ Bapak Ibu kita lihat Bapak Ibu ada sebutir jeruk Bapak Ibu yang warnanya seger Bapak Ibu, dan ada butir-butir airnya yang nempel di jeruknya tadi Bapak Ibu. Begitu segernya Bapak Ibu besar Bapak Ibu, dan kita tidak sabar kita pegang jeruk tadi. Begitu kita pegang Bapak Ibu terasa dingin di tangan kita Bapak Ibu, dan kita dekatkan ke hidung kita Bapak Ibu, bau jeruknya yang asam-asam manis terasa. Kita sedot Bapak Ibu, sedot baunya Bapak Ibu. Asamnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tutup kulkasnya Bapak Ibu tidak sabar Bapak Ibu pergi ke dapur. Orang Bapak Ibu pergi ke dapur Bapak Ibu,
Bapak ambil pisau, baru potong jeruknya tadi. Terus begitu dipotong, keluarlah air jeruknya yang melimpah ruah, muncrat ke sana semari, dan kemudian baunya terasa asam-asam manis, baru tidak sabar lagi, potong jeruknya lagi. Terus airnya yang berlimpah ruah kemana-mana, tersium baunya yang asam manis, kecut-kecut terasa, bau jeruknya tadi. Kemudian ambil jeruknya, kemudian Bapak masukkan ke dalam bibir, kemudian Bapak gigit, bayangkan gigit jeruknya, keluar airnya, yang asin-asin, kecut-kecut, manis-manis, asin kecut, manis tadi membasahi banyak sekali di bibir Anda. Oke, kalau lampu dibuka, sekarang semuanya, kalau Bapak mohon kejuannya. Siapa yang tadi malah keluar air liurnya jadi tambah banyak, mana? Ayo, tadi Bapak Ibu itu gelap dulu. Pertanyaan saya, jeruknya mana? Tidak ada, Bapak Ibu. Jeruknya tidak ada. Jeruknya hanya dari imajinasi otak Anda, tidak mengenali yang mana yang benar, mana yang tidak. Betul, Ibu? Kalau otak Anda mau jadi dahsyat, Bapak Ibu, Anda harus jago imajinasi. Jago apa? Dikatakan oleh Albert Einstein. Dikatakan oleh siapa? Imajinasi lebih besar daya gunanya daripada pengetahuan. Imagination is more power than knowledge, Bapak Ibu. Anda bisa imajinasi, Bapak Ibu, akan dahsyat luar biasa. Banyak orang tidak bisa, Bapak Ibu. Bayangkan goalnya aja tidak bisa, Bapak Ibu. Sekarang coba tes, Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan misalnya gini, punya duit 10 miliar di rekening Anda. Coba Anda tutup mata, Anda bayangkan masuk ke tabungan Anda 10 miliar, ping 10 miliar. Bayangkan. Oke, tolong buka mata. Mohon kejujurannya. Siapa yang kesulitan? Anda membayangkan angka 10 miliar masuk di dalam rekening Anda. Anda baru mulanya iya. Siapa yang sulit bukan kanan? Siapa yang mohon kejujurannya? Siapa yang sulit membayangkan 10 miliar masuk dalam rekening Anda? Oke, ada yang sulit, Bapak Ibu. Di sana ada yang ngaku jujur, ada yang beberapa jujur, Bapak Ibu. Dengan jujur saya bisa membantu Anda, betul Ibu? Bapak Ibu, saya harus jujur. Pertama kali saya bayangkan 10 miliar juga tidak bisa. Baru nolnya 8, 16. Nolnya 8, 16. Makanya tidak pernah punya miliar, betul Ibu? Nah, karena bayangin aja tidak bisa, apalagi dapat, betul kan? Halo? Betul Ibu? Nah, sekarang caranya Bapak Ibu, kalau Anda mengimajinasikan susah 10 miliar, Bapak Ibu, caranya begini, Bapak Ibu, tulis saja Bapak Ibu. Anda bayangkan, tuliskan begini, Bapak Ibu. Nah, Anda lihat dulu. Caranya metodologi Anda lihat dulu, kemudian Anda pindahkan langsung, angkanya langsung pindahkan masuk dalam rekening. Saya ketika saya sulit membayangkan apa yang saya lakukan. Saya saya tulis buku tabungan saya kali saya tulis 10 ribu. Lihat satu menit. Boleh Ibu? Coba tes. Yang tadi sulit membayangkan Pak, Anda lihat angka di sini 10 miliar, kemudian Anda lihat di sana berapa? Bayangkan masuk pindah. Anda lihat Anda berapa? Anda lihat Anda berapa? Ini caranya melatih otak kita. Melatih apa? Untuk bayangkan sekarang Ibu. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang punya cita-cita naik mobil, punya mobil mewah, bukan naik aja Bapak Ibu, kalau naik celaka gitu ya. Punya dan naik mobil mewah Bapak Ibu, dan punya rumah yang mewah. Siapa yang punya kepingin seperti itu Bapak Ibu? Mau katakan saya. Nah ini Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengimajinasikan rumah Anda yang mewah seperti apa. Anda akan kesulitan mendapatkan rumah tadi. Betul Bapak Ibu? Karena gula Anda tidak jelas. Saran saya Bapak Ibu, Anda sering-sering kunjungan ke rumah mewah, boleh? Sering-sering test drive BMW, boleh? Test drive Mercy, boleh? Dijamin dari waktu Anda test drive, Anda tidak ditanya, punya duit kan? Enggak, bakalan Bapak Ibu. Saya sudah test drive sekian banyak mobil, Bapak tidak pernah ditanya Bapak Ibu. Mereka tidak nanya Bapak Ibu. Saya test drive Mercy S-Class yang baru Bapak Ibu, termasuk test drive Mercy yang SLK Bapak Ibu yang gitu Bapak Ibu, ternyata tidak mahal Bapak Ibu, murah Bapak Ibu gitu ya. 800 juta bisa dapat Bapak Ibu, langsung masuk itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saya pernah test drive Bapak Ibu Ferrari Bapak Ibu, Ferrari Spider Bapak Ibu yang bukan gitu Bapak Ibu. Kalau Anda naik Ferrari Bapak Ibu, Anda di sebelahnya Anda dari hatinya pot-potan. Tapi kalau Anda yang nyetir Bapak Ibu, Anda jadi galak Bapak Ibu. Bawaannya tidak mau kalah. Kasih Bapak Ibu gitu ya. Nah saat tes Bapak Ibu di Jakarta, nah ada satu perempatan Bapak Ibu, perempatan tidak ada lampu merah Bapak Ibu, saya kalah Bapak Ibu. Saya diam Bapak Ibu, mobilnya yang di sebelah sana Bapak Ibu lihat, tidak
nggak mau jalan-jalan Ibu. Juga pas katanya gitu Ibu. Ya oke saja, yang ikuti saja di belakang Ibu. Boleh juga gitu ya. Boleh Pak Ibu? Ini Bapak Ibu, otak kita jadi terlatih, otak kita jadi apa? Oh misalnya, this smell, baunya Ferrari seperti ini, rasanya seperti bayar seperti main, suaranya, Anda bisa Anda bisa merasakan Bapak Ibu. Anda mendidik bawah sadar Anda semua Bapak Ibu. Saya ini punya rumah Bapak Ibu di Lipo Karawaci, Bapak Ibu tetangga sama Pak Jim Sriadi, boleh Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu agak jauh Bapak Ibu, Pak Jim di belakang saya di depan. Terus kemudian Bapak Ibu tetanggaan juga dengan wali kota di Lipo Karawaci, Bapak Ibu rumah dinas wali kota. Kalau sebelahan sama rumah dinas berarti besar Bapak Ibu. Besar ya? Maka kalau pernahnya Bapak Ibu ada gazebo model walinya Bapak Ibu kalau parkir mobil 8 bisa Bapak Ibu gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Dan rumah wali kotanya dengan rumah saya bagus rumah saya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu kok bisa dapatkan rumah itu salah-salah bisa mendidik otak bangsa saya. Saya melihat Bapak Ibu 100 lebih rumah mewah Bapak Ibu. You name it Bapak Ibu. Mau di Pondok Indah, mau di Menteng, mau di Lipo Karawaci, di mana saja. Saya kalau nganggur hobinya main-main lihat rumah mewah. Boleh Bapak Ibu? Hobi yang menyenangkan boleh Ibu? Sampai era kamu saya turun tadi Bapak Ibu reliwet Bapak Ibu pada capek nganterin saya ini nganterin gak pernah beli. So buat gitu loh Bapak Ibu. Pemain-mainnya dilarang kan enggak tuh Pak. Contohnya Bapak Ibu, ketika saya beli di alam bahasa saya baca koran Pantai Mutiara, rumah di tepi pantai. Boleh Bapak Ibu? Langsung sakit rumahnya dijual berapa? 8 miliar. Boleh lihat istri saya dulu, makanya kamu beli. Siapa yang tahu? Sekarang beli cash sudah bisa gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu pada waktu begitu Bapak Ibu, kemudian tanya, boleh datang, boleh lihat? Oh boleh. Begitu saya lihat dan datang di sana Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu itu rumahnya Pak Jakob Utama yang punya Gramedia. Ternyata Bapak Ibu rumahnya tidak begitu bagus. Loh Bapak Ibu kalau Anda sudah pernah melihat rumah-rumah bagus yang tidak bagus Anda tahu Bapak Ibu? Betul? Tapi Bapak Ibu di tepi Pantai Mutiara ada dermaganya Bapak Ibu, ada apalnya Bapak Ibu, ada jasnya. Kalau jasnya sekalian dibeli berapa harganya? Oh ini sekitar 5 M Pak, Anda boleh mau beli? Tes drive dulu boleh nggak? Oh ada kuncinya, tidak apa-apa naik dulu boleh nggak? Nganterin terus Bapak Ibu sampai bosnya Bapak Ibu yang punya hotel baker Bapak Ibu prinsipalnya ngomong gini kita punya duit itu akhirnya curiga juga kalau orang yang datang beli ketika saya beli rumah di Lipo Karawaci saya bayar jreng Bapak Ibu tunai tak kredit boleh? Pasti semisik Bapak Ibu gitu ya mendadak sadar itu Bapak Ibu saya tahu Bapak Ibu sampai saya ninjau rumah Bapak Ibu di Pondok Indah saya di Bukit Golok Bapak Ibu 28 miliar Bapak Ibu yang sebenarnya ada yang begini Bapak ada yang 12 miliar itu adalah landasan helikopternya Bapak Ibu itu sampai saya kenal sama orang di dalam sana orang dalam sana Pak itu yang sebenarnya ada landasan helikopter itu loh lakunya mana itu loh yang dulu di Bogor di Bogor itu loh yang isi kedua yang baru melahirkan itu loh sekarang pindah ke sini ada landasan helikopternya jadi bisa lari gampang gitu. Boleh juga itu. Dan kalau Anda ngomong rumahnya sebelah sini, banyak saya tahu rumahnya dan saya tahu rumahnya saya tahu Bapak Ibu karena saya hobi. Boleh Bapak Ibu? Saya hobi Bapak Ibu punya gedung, boleh? Gedung, semua ini gabungan. Kalau mereka dijual 45 juta US boleh juga. Boleh Bapak Ibu? Kenapa tidak boleh Ibu? Boleh? Mana hotel dijual, ini gedung ini dijual, ini boleh Bapak Ibu? Ayo apa itu Bapak Ibu? Yang kalau punya gedung boleh? Siapa tanya? Siapa yang mulai hari ini Bapak Ibu mau mendaftarkan diri untuk tes drive mobil mewah, melihat rumah mewah? Siapa yang mau datang dengan saya? Saya doakan apa yang Anda tes drive jadi milik Anda ini. Tepuk tangan dulu semua. Bukan doa Ibu. Ini kita membuat dari dasar otak kita Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat 6 hal yang dicari otak modern. Tadi Anda masih kan otak yang primitif hanya cari nikmat menghindari sengsara Bapak Ibu. Itu batang otak kita, konteks kita. Otak mamalia
seks, Bapak Ibu. Maka ada perasaan menang, Bapak Ibu. Otak namanya, otak modern, Bapak Ibu, yang dicari oleh otak modern ini. Satu, otak mencari kepastian dan kenyamanan. Otak mencari kepastian dan semua orang mencari kepastian dan kenyamanan. Semua orang, Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi. Tapi katanya Tuhan perlu humor, Bapak Ibu. Kenapa? Begitu Anda dikasih pasti terus. Misalnya Anda suka makan nasi goreng, seafood. Anda masakan nasi goreng seafood favorit Anda 1 hari 3 kali selama 1 bulan, tambah lagi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, genap 6 bulan, apa yang terjadi? Ini manusia yang aneh, Bapak Ibu. Walaupun dia cari kepastian, tanpa sadar, Bapak Ibu, dia cari ketidakpastian dan cari variasi. Makanya, Bapak Ibu, ada suami istri kalau ini ada yang serong itu, dokter tanya romantis mau serong tidak, bukan masalah dia gini, tapi dia butuh variasi, butuh apa? Ginilah Bapak Ibu kalau sudah menikah daripada Anda cari variasi dengan istrinya orang lain, gitu ya. Lebih baik Anda culik istrinya Anda sendiri untuk nginep di hotel, boleh? Pura-pura aja jadi istrinya orang lain, boleh? Anda bisa tetap variasi tuh, Ibu. Variasi unlimited, boleh nggak? Pakaiannya, baunya, warnanya, Bapak Ibu, gitu ya. Tempatnya, Bapak Ibu, boleh? Apapun, Bapak Ibu, juga duit, kalau jajan lagi boleh lah. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah connection, love, and relationship. Otak kita, otak modern mencari love. Tanpa disadari, dia cari connection, cari apa yang sama dari orang lain. Relationship, hubungan, Bapak Ibu, otak kita, Bapak Ibu. Berikutnya yang keempat, Ibu, otak kita butuh signifikan, unggul, berbeda. 3 dan 4 kelihatannya berlawanan. Kalau Anda butuh love and connection, Anda cari persamaan. Cari apa? Kalau Anda butuh unggul dan berbeda, Anda cari perbedaan. Oh, saya berbeda dari dia. Saya unggul. Saya ya inilah saya. Gitu ya. Tanpa disadari, Bapak Ibu, ada orang yang kepingin merasa unggul. Merasa apa? Dengan hanya berbeda. Dengan hanya apa? Makanya banyak anak SMA, Bapak Ibu, kemudian pakai keliwir, ekornya buntutnya disembunyiin, gitu kan? Ada yang ditato di kita beri ngomong selamat pagi, itu berbeda dalam arti negatif, berbeda dalam arti apa? Negatif, pokoknya beda. Beda yang harus manfaat, beda harus apa? Kemudian ini ada orang yang ingin unggul. Berikutnya Bapak, manusia juga. Ini yang kelima dan keenam, growth and contribution. Tidak semua orang punya. Kalau 1 sampai 4 itu semua orang punya, Bapak. Jadi sangat detail bagaimana membangun orang dari tidak mau jadi mau dengan menggunakan 6 otak modern itu sangat spesifik di diri saya juga akan belajar luar biasa. Tapi growth. Sekarang coba tes, tolong pilih Bapak, 1 di antara 6 ini mana sekiranya yang merupakan kebutuhan Bapak Ibu yang paling cocok. Saya nomor 1-nya ini. Hanya boleh pilih 1. Hanya boleh pilih berapa? 1. Oke, saya kasih waktu 1 menit Bapak Ibu. Anda pilih mana? Saya dalam hidup yang nomor 1-nya mestinya pasti atau nyaman. Enggak, saya dalam hidup harus variasi, ada hal baru gitu ya. Yang enggak, saya nomor 1 harus love, connection. Enggak, saya dalam hidup harus unggul, jangan biasa-biasa saja. Enggak, saya dalam hidup harus selalu lebih baik. Enggak, dalam hidup harus sosial, harus contribution gitu ya. Oke, silakan pilih salah satu, semua pilih salah satu. Oke, saya mau tanya, siapa yang pilihan Anda nomor 1 adalah kepastian dan kenyamanan? Mana? Ya, Bapak Ibu ada beberapa, tapi tidak semua. Siapa yang nomor 1 Anda adalah ketidakpastian atau variasi? Anda gampang bosan, mana tangan? Lihat Bapak Ibu ada beberapa yang variasi. Yang siapa yang nomor 1-nya adalah connection, love atau relationship? Mana tangan Bapak Ibu? Lihat Bapak Ibu. Oke, siapa yang nomor 1-nya adalah signifikan, harus unggul? Mana tangan? Lihat Bapak Ibu. Siapa yang nomor 1-nya Bapak Ibu adalah growth, tumbuh jadi lebih baik? Lihat Bapak Ibu. Oke, siapa yang nomor 1-nya adalah contribution atau ceritanya perasaan berarti untuk orang lain? Lihat Bapak Ibu. Semua orang punya pilihan sendiri-sendiri, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Bapak Ibu. Kalau kita tahu apa yang dia butuhkan, yang nomor 1 Bapak Ibu kita bisa pilih Bapak Ibu. Udah dapat otaknya dia. Sekarang saya pilih satu. Ya, berkaitan sama Bapak Ibu, ini hal Bapak Ibu. Berikutnya, ada 2 hal yang diberi dari otak. Ada berapa hal? 1 Bapak Ibu, takut tidak cukup. Hanya 2 hal Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, takut tidak dicintai. Takut tidak lihat Bapak Ibu, kalau mau apapun saya pakai. Saya tidak cukup berani perawatan, saya tidak cukup berhasil, saya tidak cukup uang, saya tidak cukup ini, saya tidak cukup ini. Dan yang paling berat Bapak Ibu, takut tidak dicintai. Saya mau tanya,
Siapa di sini yang masih punya bayi? Siapa yang sudah tidak punya bayi atau bayinya sudah besar atau tidak punya bayi sama sekali? Sama sekali. Siapa yang pernah jadi bayi? Anda langsung lahir raksasa ya. Nah, kalau Anda pernah jadi bayi tanpa disadari, kita juga tahu manusia sangat takut untuk tidak dicintai. Manusia begitu tanpa sadar sangat tergantung kepada orang lain tanpa diketahui dia. Burung itu cepat itu lahir itu dikasih makan bentar tak langsung kena kayak terbang sendiri, betul? Aminnya mana ya? Kemudian itu bayi itu ada sangat tergantung itu sampai umur 15 tahun itu dia masih tergantung itu. Karena kalau hari ini itu sampai umur 35 tahun masih tergantung sama orang tuanya, betul? Banyak enggak? Ini bayi itu siapa yang masuknya bayi pernah? Bayi Anda nangis lapar dengan nangis takut sendirian. Beda? Sangat beda. Mana yang pintar? Waktu takut sendirian. Kok Anda tinggal? Nangisnya dari dua. Nah kalau lapar, lain tuh. Kalau nangis macam, nangisnya lain-lain. Orang tua harus tahu juga. Saya punya bayi lagi tuh yang ketiga Ibu. Karena saya kita punya anak banyak Ibu. Cita-cita saya anak saya 12 Ibu. Bukan anak 12. Mama dari istri saya itu 16 bersaudara. Jadi satu emak satu punya anak 16. Itu mama dari istri saya. Nah mama dari saya gitu ya 17 bersaudara. Satu emak satu kong gitu ya. Nah percaya ada saudara saya lagi di sini gitu ya. Nah itu ini 17 bersaudara. Jadi kalau saya anak 12 semuanya lagi ini. Ini baru butuh pabriknya saya buka lagi gitu ya. Anak saya ketika Ibu, yang laki, Ibu 7 tahun, 5 tahun, kemudian yang terakhir 9 bulan, sekarang 10 bulan Ibu. Saya kalau nangis itu tidak langsung bisa Ibu. Karena dia tergantung sekali dengan orang lain. Semua anak-anak sangat tergantung Ibu. Takut ini yang tidak ada orang kita. Kira-kira ini yang mana yang kita perlu kalau tidak cukup. Tapi kita sudah belajar sekolahnya ya, untuk merusak pola supaya jadi yang baik. Cara komunikasi otak Ibu, manusia begitu Anda mau ngomong kepada otak satu dengan yang lain, satu dengan yang lain berbeda. Satu dengan yang lain apa? Berbeda apa Ibu? Oke, sebutkan jalan cara komunikasi otak Ibu kalau berdiri semua. Yes. Oke Pak Ibu, sekarang Pak Ibu, tolong acara yang sama besarnya itu Bapak Ibu. Kalau kamu tunjukkan juga, bantuan, tulisannya contoh bulan, bukan sangat berkata kesana, kemudian, hari ini baru satu, dua, tiga, bagian satu. Oke, Ibu, mulai go. Manusia otaknya seperti channel televisi. Seperti channel apa? Televisi channelnya ada RCTI, ada Indosiar, ada Metro TV, Bapak Ibu. Nah, manusia satu dengan yang lain, ada yang sukanya lain-lain. Ada yang sukanya Indosiar, ada yang sukanya Metro TV, ada yang sukanya kalau Jumat Indosiar, kalau Sabtu Metro TV, misalnya gitu.